Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan, sedikit saya akan berbagi tentang FR. Hari ini saya akan bahas seputar soal-soal yang mudah-mudahan bisa membantu kawan-kawan yang insya Allah akan melaksanakan tes CET-SKB 2020. Baiklah, saya secara singkat saja intinya yang kemarin saya temukan di tes CET-SKB pengalaman saya pada hari Selasa kemarin. Alhamdulillah saya mendapatkan nilai yang memuaskan dengan selisih poin yang cukup mendominasi lah, insya Allah. Tinggal menunggu pengumuman lagi tanggal 30 Oktober insya Allah. Mohon doa kawan-kawan, semoga saya lulus dan kawan-kawan yang lain juga lulus semuanya, amin ya rabbal alamin. Tetap semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita menuju ke FR pribadi saya. Nah, ini kemarin saya banyak belajar dari grup. Baiklah, saya sampaikan dulu. Di sini ada FR yang pengalaman saya pribadi. Bentar. Nah, ini beberapa FR yang kemarin saya temukan. Kita langsung saja ke pembahasan bayan-bayan. Kemarin ada keluar nih, ada bayan takrir, bayan tafsir, dan kemudian bayan at-tashri, terus bayan asal. Kemarin saya ketemunya cuma satu soal, itu tentang hadis menyapu sepatu. Kemudian dari Al-Qurannya itu surah Al-Maidah ayat 6. Itu kemarin saya jawab bayan tafsir. Tafsir kemarin ada juga keluar, ada tafsir ilmi kemarin saya yang keluar. Jidal, oh iya, jidal kemarin ada juga keluar. Jidal itu termasuk metode dakwah. Kemarin ada metode jidal. Jidal itu metode dengan berdebat. Lanjut, masalah alokasi waktu juga ada kemarin. Nah, ini alokasi waktu pada ini, kalau pada nggak salah ini kemarin alokasi waktu pada prosem atau prote, lupa saya. Oh iya, ini alokasi waktu pada prosem. Nah, kalau ini alokasi waktu pada RPP. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk mencapai KD beban belajar. Cuma untuk alokasi waktu ini kemarin saya temukan studi kasus. Untuk soalnya studi kasus, jadi kalian pahami inti soal itu. Kalau saya kemarin langsung menuju ke pertanyaan terakhir, ujung pertanyaan itu. Nah, di situ inti pertanyaannya supaya menghemat waktu. Nah, itu satu tips dari saya. Nah, ini ada alokasi waktu pada prosem. Nah, kemudian ini ada alokasi pada prota. Atau alokasi waktu pada prota, jadi dibutuhkan agar orientasi dasar dapat dicapai dan kuasa dalam bisa jadi penentuan kalkulasi ditentukan pada jumlah jam pelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku. Intinya FR yang sudah ada di grup itu insya Allah sangat membantu, semuanya ada. Nah, ini tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Kemarin ada juga saya ketemu tuh tentang beliau memberi buah pir kepada raja. Itu saya kemarin pilihnya penolong. Ada juga kemudian Salahuddin yang beliau membantu
rakyatnya. Terus disediakan studi kasus seperti ini contohnya, misalnya Sultan Salahuddin bersikap sangat ramah santun. Beliau sangat santun terhadap orang-orang yang pernah memerangi beliau. Terus beliau tidak mendendam dan seterusnya. Beliau selalu membalas kebaikan-kebaikan orang yang pernah berbuat jahat kepada beliau. Nah, itu termasuk contoh perilaku apa? Jadi kemarin saya jawabnya itu, di pilihannya ada macam-macam, dan yang saya pilih kemarin itu beliau pemaaf, ada pemaaf. Nah itu. Nah ini ada juga kemarin muru aladakum, itu termasuk gharib. Kalau ada salah itu mungkin mohon dikoreksi teman-teman, karena kita sama-sama belajar ya. Kemudian kemarin hadis saya ketemu itu ada, oh iya, dalil-dalil banyak keluar teman-teman, dalil banyak keluar. Bahkan kemarin ada yang ketemu dalil surah An-Nahl ayat 66, itu saya jawab kemarin tentang susu. Kemudian dalil surah An-Nisa ayat 58 kalau nggak salah, itu saya jawab amanah dan adil. Harus kalian sesuaikan dengan isi di dalil itu. Satu contoh misalnya dalilnya kan watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Nah, jawabannya kan di situ macam-macam. Tentu jawabannya yang benar itu adalah kebaikan dan kesabaran kan. Watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Saling tolong-menolong kamu dalam kebaikan dan kesabaran kan, intinya di situ perintah di ayat itu. Banyak kemarin saya sekitar ada 4 soal bahas itu. Terus untuk saya sambil mengingat-ingat ini kemarin soal yang saya temukan. Nah ini dalil tentang niat ini termasuk gharib, insyaallah sudah benar itu. Nah ini yang kemarin tentang makiyah dan madaniyah itu juga ada. Kemarin saya ketemunya makiyah dan madaniyah itu perbedaannya disediakan kolom, ada 4 opsi kolom. Kemudian disuruh memilih pasangan, satu pasangan yang benar, mana yang makiyah, mana madaniyah. Nah di sini ada, kalian tinggal baca ini perbedaannya antara ayat makiyah dan ayat madaniyah. Kalau kecepatan mungkin bisa kalian screenshot ya, kalian pause dulu terus di screenshot. Nah ini juga ada kemarin tentang Imam Ahmad. Nah itu ternyata lebih abdul ketika musafir. Nah masalah musafir itu kan kemarin dibahas sama teman-teman, sudah dibahas sebenarnya di grup. Bagaimana kasusnya kalau ada orang berpuasa ketika musafir terus dia berbuka puasa di tengah perjalanannya. Nah ternyata si musafir ini dia memilih meneruskan berpuasa. Nah itu diutamakan menurut pendapat siapa? Kemarin itu pilihannya saya temukan ada di sini kan yang memboleh, yang mengafdolkan berbuka itu cuma Imam Ahmad bin Hambali. Nah selain Imam Hambali itu ternyata lebih utama melanjutkan puasa Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hambali ya. Oh salah ini, maaf tuh, bentar. Jika kamu keadaan safar, mana yang lebih utama? Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Malik ternyata lebih mengutamakan, lebih baik melanjutkan berpuasa. Nah, Imam Ahmad bin Hambali, Imam Hambali itu lebih mengutamakan dia lebih baik berpuasa, melanjutkan puasa. Kemarin saya ketemunya itu Imam Abu Hanifah itu kalau nggak salah, yang saya jawab kemarin. Terus lanjut. Nah, wajib puasa musafir bila perjalanannya kurang dalam 1 meter.
tidak menyebabkan bolehnya sholat jamak qasar. Kalau seorang musafir jangan masuk kategori bolehnya mengqasar sholat jika tidak berbuka akan membahayakan tubuhnya, maka wajib buka. Tapi kalau bisa menahan itu lebih utama nih. Pendapat dari teman kita kemarin. Oh iya, tentang Bani Umayyah dan Abbasiyah juga ada kemarin saya ketemu. Cuma disediakan kolom. Nah, disediakan kolom terus disuruh memilih mana yang sesuai. Nah, ini kalian ingat-ingat aja perbedaan antara Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Nah, nakal kemarin saya ketemu juga. Nakal. Kemarin contohnya di bawah ini manakah yang merupakan contoh hukum bacaan nakal? Di sini kan bi'salismu. Nah, bi'salismu. Tulisannya bi'sal ismu, dibacanya bi'salismu. Ini termasuk hukum bacaan nakal. Lanjut. Nah, ini. Fabima rahmatin minallah. Dalam surah Ali Imran ayat 159 itu terdapat sifat pemimpin yang bagaimana. Nah, ini kemarin ada juga saya ketemu. Jadi jawabannya jiwa pemimpin yang lemah lembut, pemaaf dan tawakal. Ya, coba diterjemahkan. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, itulah mereka menjauhkan diri dari sekeliling. Karena itu maafkanlah mereka, mohonlah ampun bagi mereka dan musyawarah dengan mereka. Ini ada kepada saya. Dalilnya saja tanpa ada disebutkan nama ayat dan nama surah dan nomor ayatnya. Jadi ingat-ingat ini. Nah, oke. Lanjut. Nah, ini untuk memudah menghafal. Kalau saya kemarin menghafalnya seperti ini, singkatan-singkatan RPP, silabus, prota dan prosen. Nah, untuk isi-isinya kemarin saya temunya nah ini kan yang lengkapnya. Kalau tadi kan singkatannya. Ya semudah-mudah teman lah bagaimana caranya supaya bisa diingat. Ini komponen-komponen prota, promas, silabus, RPP. Saya kemarin ketemunya satu soal ini komponen silabus. Kemarin disuruh mengurutkan dari urutan pertama sampai akhir. Nah, kalian ingat ini identitas, KIKD, materi kegiatan, penilaian lokasi, sumber belajar, itu diingat. Siapa tahu nanti kalau kalian ketemu soalnya bisa jadi itu komponen RPP kah, atau mungkin bisa jadi komponen promas lah atau prota lah. Ya, siapa tahu. Jadi tidak ada salahnya untuk belajar. Lanjut ke ini juga saya kemarin ketemu Al-Jami'atul Wasliyah. Nah, Al-Jami'atul Wasliyah ini terus terang saya baru aja nih nemu kemarin, kawan-kawan share soal ini. Alhamdulillah ini ketemu kemarin. Jadi jawaban di soalnya itu organisasi Islam ini itu bergerak dalam bidang apa? Kalau saya baca di sini ya jawabannya sosial. Saya pilih kemarin sosial. Jadi ingat-ingat ya. Terus ini lagi ya yang saya temukan kemarin. Ini dalil tentang gunung, tentang binatang hidup di air bersel satu. Nah, ini kemarin ada saya ketemu. Ingat-ingat itu binatang hidup di air bersel satu, surah Al-Anbiya ayat 30 dan An-Nur ayat 45. Tentang air. Nah, Allahu anzala minas sama'i ma'an fahya bihil ardu ba'da mautiha inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Nah, surah An-Nahl ayat 65 tentang air. Ini dalil-dalil yang dari FRFR yang teman-teman sampaikan di grup. Sebenarnya ini sudah pernah saya share di grup. Nah, kalian tinggal scroll aja di grup itu, di grup SKB baik itu ada
Kalau misalnya kalian belum punya, silahkan chat ke nomor pribadi saya, nanti saya kirimkan. Alhamdulillah saya kemarin tidak ketemu dengan tokoh-tokoh ya, alhamdulillah nggak ketemu dengan tokoh-tokoh pembaruan Islam. Saya banyak ketemunya dalil. Nah ini kemarin ketemu. Nah, orang yang diberikan apa ya, kemudahan yang ternyata dia tidak diwajibkan untuk sholat Jumat, itu ada 4 golongan menurut hadis ini riwayat Abu Daud dan Hakim. Di sini ada 4 golongan: hamba sahaya, perempuan, anak, dan orang sakit. Ingat-ingat aja. Ini kemarin ada saya keluar. Terus ini yang kemarin anak yang bunuh ibunya dalam waris terhalang atau batal. Nah, jadi kalau di buku fikih Islam saya temukan ternyata di sini hukumnya terhalang. Mungkin kalau ada pendapat lain boleh silakan. Nah ini saya lupa kemarin kasih FR-nya di grup. Ternyata ini ada keluar teman-teman, Front Afrika Utara, ekspansi yang dilakukan oleh dinasti Umayyah. Saya kebetulan kemarin ketemu ini. Jadi jawabannya ini. Jawabannya, front ini meluas sampai ke pantai Atlantik dan kemudian menyeberangi Selat Jabal Torik Gibraltar sampai ke Spanyol. Ingat-ingat Torik dan Spanyol itu aja kalau front Afrika Utara ini. Oke, lanjut. Terus oke. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti selebihnya akan sampaikan di video-video selanjutnya. Terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.